maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk memegang ubun-ubun Nabi Adam dan Ibunda Hawa dan mengeluarkan mereka berdua dari surga. Akhirnya, malaikat Jibril pun melaksanakan perintah Allah dengan membawa mereka berdua keluar dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat Jazilah rahimakumullah. Setelah iblis laknatullah berhasil masuk ke dalam surga dan mencoba menghasut Nabi Adam dan Ibunda Hawa, dijelaskan dalam lanjutan kisahnya bahwa dari keinginan Ibunda Hawa agar kekal di dalam surga, akhirnya Ibunda Hawa maju untuk memakan buah tersebut terlebih dahulu. Ketika Nabi Adam melihat beliau memakannya dan mendapati Ibunda Hawa selamat, maka Nabi Adam pun ikut maju dan memakan buah tersebut. Pada saat biji tersebut sampai tenggorokan Nabi Adam, terbanglah mahkota yang dipakai oleh Nabi Adam dari kepala beliau bersama semua perhiasan yang dikenakan Nabi Adam alaihissalam. Sobat Jazilah rahimakumullah, sebagian ulama berpendapat sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam memakan buah itu dalam keadaan lupa. Pendapat ini bertendensi pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Toha ayat 115. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Dan sungguh dahulu telah kami janjikan kepada Adam, tetapi ia lupa, dan kami tidak mendapati kemauan yang kuat padanya. Sobat Jazilah rahimakumullah. Dilanjutkan ketika Nabi Adam alaihissalam memakan biji gandum tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk memegang ubun-ubun Nabi Adam dan Ibunda Hawa dan mengeluarkan mereka berdua dari surga. Akhirnya, malaikat Jibril pun melaksanakan perintah Allah dengan membawa mereka berdua keluar dari surga, dan dipanggillah mereka berdua dengan sebutan maksiat. Sobat Jazilah rahimakumullah. Imam Wahab bin Munabbah juga menerangkan bahwa saat Nabi Adam dan Ibunda Hawa memakan buah tersebut, yang sehingga menjadikan mereka berdua dalam keadaan telanjang, dikisahkan bahwa mereka berdua berputar-putar pada pohon-pohon yang ada di surga untuk mengambil daunnya agar bisa menutupi tubuh mereka. Akan tetapi setiap pohon-pohon yang mereka temui di surga menolak, dengan cara kabur melarikan diri menjauh dari Adam dan Hawa. Akhirnya ada satu pohon yang iba pada mereka berdua dan menutupi mereka. Diterangkan bahwa pohon tersebut adalah pohon tin. Kemudian diambillah daunnya untuk menutupi tubuh Nabi Adam dan Hawa. Dalam hal ini, banyak perbedaan pendapat ulama tentang siapakah pohon tersebut. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa yang menutupi Nabi Adam dan Ibunda Hawa adalah pohon gaharu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan menjadikan pohon tersebut pohon yang berbau harum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan pohon tin dengan menjadikannya buah yang manis disertai tanpa adanya biji pada buah tin. Sobat Jazilah rahimakumullah. Ada suatu pendapat lain yang mengatakan bahwasanya yang menutupi Nabi Adam dan Hawa adalah pohon hina, atau dalam bahasa Indonesia, ia adalah pohon inai. Oleh karena itu, pohon tersebut dijadikan memiliki bau yang harum dan bekas yang indah sehingga digunakan untuk pacar kuku. Imam Ka'abul Ahbar menjelaskan, ketika Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan telanjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, datanglah padaku, agar aku bisa melihatmu." Maka Adam pun menjawab, "Ya Tuhan, sungguh aku tidak sanggup untuk itu, karena sesungguhnya aku malu kepadamu." Sobat Jazilah rahimakumullah. Imam Wahab bin Munabbah berkata, kemudian Jibril menggandeng tangan Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan beliau telanjang dan terbuka kepalanya. Maka turunlah Nabi Adam alaihissalam ke bumi saat terbenamnya matahari di hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di sebuah gunung dari salah satu gunung di tanah Hindia yang dikatakan nama gunung tersebut adalah Gunung Rohun. Adapun Ibunda Hawa, dikisahkan, setelah kejadian tersebut beliau kehilangan kecantikannya. Dan juga dicoba dengan mengalami haid dan putusnya nasab. Sehingga dikatakanlah bahwa manusia adalah anak cucu Nabi Adam, bukanlah anak cucu Ibunda Hawa.
Hal ini karena ia membujuk Nabi Adam alaihissalam bersama iblis, yaitu dengan cara memakan biji gandum terlebih dahulu. Diterangkan bahwa Ibunda Hawa diturunkan di sebuah pesisir kota Jeddah. Kejadian ini tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Dijelaskan dalam kitab Imam Suyuti bahwasanya iblis laknatullah dikeluarkan dari golongan para malaikat Allah, sehingga ia menjadi setan yang terkutuk. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, dijelaskan bahwa ia diturunkan di bumi Irak, di sekitar kota Basra. Ibnu Abbas berkata, ketika iblis laknatullah diturunkan ke bumi, maka ia menikah dengan dirinya sendiri. Dan iblis membuahkan 4 telur yang kemudian 4 telur tersebut disebar di seluruh penjuru dari penjuru bumi. Sehingga dikatakan bahwa semua setan di penjuru bumi ini adalah dari 4 telur tersebut. Sobat Jazilah rahimakumullah. Dalam penjelasan Imam Mujahid berkata, bahwa iblis menikah dengan ular yang membawanya masuk ke dalam surga ketika mereka berdua diturunkan ke bumi. Dan akhirnya dari pernikahan tersebut mereka membuahkan 4 telur. Adapun Raja Burung Surga, atau Merak yang dijelaskan dalam episode sebelumnya, ia dihilangkan mutiaranya dari tubuhnya, dan dihilangkan sebagian keindahannya. Ia pun juga diturunkan ke bumi di suatu daerah yang dinamakan Babil. Ada pendapat yang mengatakan dia diturunkan di kota Antokia. Sedangkan ular yang membantu iblis masuk ke dalam surga, dijelaskan bahwa ular tersebut berubah bentuk tubuhnya. Ia berubah menjadi sosok yang mempunyai racun atau bisa. Hal ini disebabkan karena iblis bersembunyi di antara siungnya kemudian membawanya masuk ke dalam surga. Dijelaskan juga bahwa ular tersebut dihapus lisannya, sehingga ia berubah menjadi bisu. Dan ketika ia berjalan di atas perutnya atau melata. Dalam keterangannya Imam Suyuti menjelaskan bahwa ia diturunkan di daerah Basiban. Sobat Jazilah rahimakumullah. Ibnu Abbas berkata, masa Nabi Adam alaihissalam menetap di surga, itu hanya setengah hari dari hari akhirat. Yaitu kira-kira 500 tahun dari tahun yang ada di dunia. Dilanjutkan dalam kisahnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasanya tidur kepada Nabi Adam. Sehingga, Adam alaihissalam pun tertidur dan juga tidurlah semua yang ada di bumi. Yakni semua hewan-hewan buas, burung-burung dan semua yang bernyawa. Dijelaskan bahwa sebelum ada kejadian ini, mereka semua tidak pernah mengalami tidur. Sehingga, hari itu dinamakan dengan hari Sabtu, yang dimana kata sabat itu mempunyai arti istirahat. Wallahu alam bishawab. Sobat Jazilah rahimakumullah. Demikian kisah Nabi Adam alaihissalam episode ini, insyaallah kita akan sambung pada episode selanjutnya. Dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga kita dapat mengambil iktibar dari kisah ini. Wal afu minkum, syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.